Bab 1 akhir dan awal pada tahun 2138 ada istilah Demo RPG. Kata itu adalah singkatan untuk menyelam game massively multiplayer online role-playing. Game-game ini dimainkan dengan menghubungkan konsol khusus ke otak melalui antarmuka nanoneuron, sebuah jaringan nanokomputer intraserebral yang diciptakan dari perpaduan dunia maya dan teknologi nano. Ini adalah game yang memungkinkan seseorang memasuki dunia virtual dan merasakannya seolah-olah itu adalah kehidupan nyata. Dan di antara segudang demo RPG yang memadati pasar, salah satunya berdiri di atas bahu, Yggdrasil. Game ini telah dikembangkan dengan susah payah dan dirilis 12 tahun yang lalu. Pada tahun 2126, dibandingkan dengan demo RPG lain saat itu, nilai jual Yggdrasil adalah kebebasan pemain. Itu memiliki lebih dari 2000 kelas pekerjaan dasar dan lanjutan. Setiap kelas memiliki maksimum 15 level, dan untuk mencapai batas maksimal level 100, seseorang harus mengambil setidaknya 7 kelas yang berbeda. Namun, pemain dapat mengambil kelas sebanyak yang mereka inginkan selama mereka memenuhi persyaratan masing-masing kelas. Seorang pemain bahkan dapat mengambil 100 kelas di level masing-masing. Meskipun itu sangat tidak efisien. Dengan demikian, dalam sistem ini, hampir tidak mungkin untuk membuat karakter yang sama kecuali ada yang sengaja mencoba melakukannya. Selain itu, seseorang dapat menggunakan berbagai alat pembuat, dijual terpisah, untuk sepenuhnya menyempurnakan baju besi, teks rasa, penampilan, dan pengaturan kosmetik lainnya. Lapangan bermain yang luas menunggu para pemainnya. Ada 9 dunia secara total: Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Nilheim, Helheim, dan Muspelheim. Ini membuat dunia yang besar, banyak kelas, dan penampilan yang dapat disesuaikan secara bebas. Fitur-fitur ini memicu semangat kreatif para pemain Jepangnya, dan memicu apa yang kemudian dikenal sebagai revolusi gaya. Begitu populernya setiap kali kata demo RPG disebutkan di Jepang, pendengar akan langsung melihat Yggdrasil. Masih, semua ini adalah masa lalu sekarang. Sebuah meja raksasa yang diukir dari batu hitam berkilau duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh 41 kursi mewah. Namun, sebagian besar kursi itu kosong. Dulu, setiap tempat telah diisi, tetapi sekarang hanya 2 yang ditempati. Salah satu orang yang duduk mengenakan jubah akademik hitam yang megah, bermata ungu dan emas. Kerah itu tampak terlalu mencolok, tapi entah bagaimana cocok dengan desain keseluruhan. Namun, kepala yang terbuka adalah tengkorak telanjang. Titik-titik cahaya merah gelap bersinar di rongga-rongga yang besar, dan di belakang tengkorak itu bersinar lingkaran cahaya hitam. Makhluk di kursi lain juga bukan manusia. Hanya massa zat hitam dan lengket. Permukaannya yang pernah seperti tar dan menggeliat terus-menerus, tidak berada dalam kondisi yang sama selama lebih dari 1 detik. Yang pertama adalah Tuan Besar, peringkat tertinggi dari para kastor sihir yang telah menjadi mayat hidup untuk mempelajari mantra yang paling kuat. Yang terakhir adalah Elder Black Oze, yang memiliki kemampuan korosif paling kuat dari keluarga lendir. Seseorang mungkin menghadapi monster-monster ini di ruang bawah tanah yang paling sulit. Tuan Tanah bisa menggunakan mantra kuat dari tingkat sihir tertinggi, sementara Penatua Black Ozes ditakuti karena kemampuan mereka untuk menurunkan senjata dan baju besi. Namun, mereka bukan game monster, tetapi pemain. Di Yggdrasil, pemain dapat memilih karakter mereka dari 3 grup besar: humanoid, demi-human, dan heteromorfik. Humanoids adalah tipe pemain dasar dan terdiri dari manusia, kurcaci, elf kayu, dan sejenisnya. Demi-humans cenderung jelek, tetapi memiliki atribut superior untuk humanoids. Contoh demi-human adalah goblin, binatang buas, raksasa, dan sebagainya. Akhirnya, ras heteromorfik memiliki kemampuan mengerikan. Tetapi meskipun statistik mereka secara umum lebih tinggi daripada ras lain, mereka juga memiliki berbagai kelemahan. Ada sekitar 700 ras yang dapat dimainkan secara total, termasuk versi lanjutan dari ras ini. Secara alami, Overlord dan Elder Black Oze adalah salah satu ras heteromorfik tingkat tinggi yang dapat dimainkan. Tuan Besar, yang berbicara saat ini, tidak menggerakkan mulut. Itu karena demo RPG paling maju saat itu masih tidak dapat mengatasi rintangan teknologi memodelkan perubahan pada wajah karakter dalam menanggapi emosi dan ucapan. Benar-benar lama, Hero-san. Meskipun ini adalah hari terakhir Yggdrasil, saya tidak berharap Anda muncul. Memang benar,
Momonga-san. Keduanya berbicara dengan suara pria dewasa, tetapi dibandingkan dengan suara pria dewasa. Kata-kata pria yang terakhir tidak memiliki kekuatan, atau mungkin bisa dikatakan bahwa mereka kekurangan energi. Kau berhenti online setelah mengubah pekerjaanmu, IRL. Jadi berapa lama? Sekitar 2 tahun? Ah, sepertinya benar. Wah, begitu lama ini buruk. Saya telah melakukan begitu banyak lembur baru-baru ini sehingga rasa waktu saya mulai menjadi aneh. Itu benar-benar buruk kan? Apakah kamu baik-baik saja? Tubuhku, yah, itu berantakan. Saya belum pernah ke dokter, tapi saya hampir sampai, benar-benar buruk. Seringkali, saya merasa ingin lari dari itu semua. Tetapi kemudian saya berpikir tentang bagaimana saya membutuhkan uang untuk hidup dan kemudian saya kembali seperti bekerja budak yang dikocok. Wah, Tuan Besar. Momonga menundukkan dengan gerakan aku tidak bisa menerimanya. Itu buruk. Seperti komentar Momonga, Hero-Hero menyampaikan monolog suram, kata-katanya penuh dengan realitas yang tak terbayangkan. Troat mencengkeram keras tentang kezaliman yang mereka temui dalam kehidupan kerja mereka. Bawahan yang tidak tahu cara melaporkan, komunikasi, dan berbagai hal, spreadsheet yang berubah setiap hari. Dimarahi oleh atasan mereka karena tidak memenuhi berbagai KPI, bekerja lembur setiap hari sampai mereka tidak bisa pulang, bertambah berat karena gaya hidup tidak teratur. Dan semakin banyak obat yang harus diminum setiap hari. Mengeluhkan pahlawan meledak seperti bendungan yang rusak, dan Momonga meminjamkan telinganya kepadanya. Banyak orang enggan tidur di dunia maya. Itu cukup normal bagi orang-orang untuk tidak ingin berbicara tentang kehidupan offline mereka dalam sebuah game. Namun, ini tidak terjadi pada mereka berdua. Serikat tempat mereka bergabung, sebuah kelompok yang didirikan dan dikelola oleh para pemain. Ains O'Algon memiliki 2 syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggotanya. Yang pertama adalah bahwa setiap orang harus menjadi anggota masyarakat yang bekerja. Yang lain adalah bahwa mereka harus memainkan karakter heteromorfik. Karena aturan-aturan ini, topik yang mereka diskusikan sering berkisar seputar pekerjaan mereka di dunia nyata. Setiap anggota guild akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan, dengan demikian, percakapan antara keduanya dapat dianggap sebagai tarif standar untuk guild. Setelah sekitar 10 menit, semburan kata-kata yang mengalir dari Hero-Hero menyusut. Petik 2. Maaf mendengarkan rengekanku. Saya tidak bisa mengeluh banyak tentang IRL. Tempat yang sesuai dengan kepala pahlawan bergoyang, seolah-olah dia meminta maaf. Karena itu, Momonga menjawab, jangan khawatir tentang itu. Hero-Hero-san, saya membuat Anda online meskipun sibuk, jadi mendengarkan keluhan Anda hanya diharapkan. Saya akan mendengarkan Anda, tidak peduli berapa banyak yang Anda miliki. Pahlawan telah menunjukkan energi sebagian, dan dengan tawa yang agak lebih energi, dia menjawab, aku bersyukur untuk itu, Momonga-san. Saya senang bisa bertemu teman setelah mendaftar. Aku sangat senang mendengarmu mengatakan itu juga. Petik 2. Meskipun sudah waktunya direncanakan untuk lockout, tentakel Hero-Hero bergoyang-goyang di udara, seolah-olah dia mengoperasikan sesuatu. Memang, dia mengoperasikan menu. Kamu benar, sudah agak terlambat. Aku minta maaf tentang ini, Momonga-san. Momonga menghela nafas dengan lembut. Seolah dia tidak ingin pahlawan merasakan penyesalannya. Yah, jika seperti itu, maka itu, waktu berlalu begitu cepat ketika kamu bersenang-senang. Aku benar-benar ingin tetap menggoda sampai akhir, tapi aku akan mewujudkannya. Ya, kau terdengar sangat lelah. Maka, Anda harus segera lockout dan istirahat yang baik. Aku benar-benar minta maaf, Momonga-san. Meskipun demikian, berapa lama kamu berencana untuk tinggal? Pemimpin guild, saya bermaksud untuk tetap aktif sampai saya otomatis keluar setelah server dimatikan. Karena masih jauh, mungkin seseorang mungkin sementara itu. Begitukah? Tetap saja. Aku benar-benar tidak berharap tempat ini terpelihara dengan baik. Pada saat ini, Momonga bersyukur bahwa dia tidak memiliki cara untuk menunjukkan ekspresinya. Jika dia berhasil, Hero-Hero mungkin akan melihat wajahnya berubah. Kemudian, suaranya akan mengarahkan yang sebenarnya. Jadi Momonga tetap diam, untuk menekan perasaan yang muncul dalam dirinya. Dia telah bekerja keras untuk mempertahankan guild justru karena dia telah membangunnya bersama dengan orang lain. Tetapi mendengar kata-kata seperti ini dari salah satu anggota guildnya memicu campuran emosi yang rumit di hati. Namun,
Perasaan ini menyebar seperti kabut saat pahlawan melanjutkan. Momonga-san, kamu pasti membuat guild tetap berjalan sebagai pemimpinnya sehingga kita bisa kembali ke sana kapan saja. Terima kasih banyak. Petik 2. Itu adalah guild yang dibangun oleh semua orang. Jadi tugasku sebagai guild master untuk menjaga semuanya tetap berjalan sehingga anggota dapat kembali kapan saja. Iya nih, kami bersenang-senang dengan permainan karena Anda guild master kami. Momonga-san, saya harap ketika kita bertemu lagi, itu akan ada di Yggdrasil 2. Aku belum pernah mendengar apapun tentang permainan kedua, tapi seperti yang kamu katakan, aku akan senang jika kita bisa bertemu seperti itu. Aku akan menantikannya. Saya mengalami masalah tetap terjaga. Saya pikir saya akan lockout dulu. Aku senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Selamat malam. Petik 2 petik 2. Momonga ingin mengatakan sesuatu. Dia ragu-ragu, tetapi kemudian dia berbicara, aku juga sangat senang bertemu dengan kalian. Selamat malam. Senyum muncul di dekat kepala pahlawan. Karena karakter di Yggdrasil tidak dapat mengekspresikan emosi melalui ekspresi wajah mereka menggunakan emotikon. Momonga bekerja antar muka kontrolnya, dan menghasilkan senyum yang sama. Kata-kata terakhir pahlawan adalah, mari kita bertemu lagi di suatu tempat. Dan demikian. Yang terakhir dari 3 anggota guild yang datang online malam ini menghilang. Keheningan turun sekali lagi, seolah-olah tidak ada yang pernah ke sini sejak awal. Tidak ada yang tertinggal. Momonga melihat ke tempat hero-hero duduk, dan dia menggumamkan kata-kata yang ingin dia lihat. Hari ini adalah hari terakhir pertandingan, aku tahu kamu lelah. Tapi kita tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti ini lagi. Mengapa kita tidak tetap bersama sampai akhir? Tentu saja, tidak ada jawaban. Karena hero-hero sudah kembali ke kenyataan. Hah, desahan Momonga datang dari lubuk hati. Pada akhirnya, lebih baik tetap tidak terungkap. Selama pertukaran singkat mereka, dia sudah tahu lelahnya hero-hero dari suaranya. Namun, meskipun kelelahan, hero-hero masih menanggapi email yang dia kirim, dan masuk untuk hari terakhir Yggdrasil sebelum ditutup. Dia seharusnya cukup berterima kasih untuk itu. Permintaannya untuk tetap tinggal bukan hanya soal berkulit tebal, tetapi secara aktif menyebabkan masalah ini. Momonga membocorkan kursi yang menurunkan hero-hero sampai sekarang. Dan kemudian membalik untuk melihat ke 39 kursi lainnya. Itu adalah tempat-tempat di mana kawan-kawan pernah duduk. Setelah mengitari meja, Momonga mengembalikannya ke tempat pahlawan. Mari kita bertemu lagi di suatu tempat, ya. Mari kita bertemu lagi di suatu tempat. Sampai jumpa lagi. Dia telah mendengar kata-kata ini beberapa kali sebelumnya. Tetapi itu tidak pernah menjadi kenyataan. Tidak ada yang pernah kembali ke Yggdrasil. Kapan dan di mana kita akan bertemu lagi? Pundak Momonga bergetar hebat, dan kata-kata yang tidak bisa dia tahan meledak. Apakah kamu bercanda? Dia memukul meja sambil berteriak. Sistem Yggdrasil mendaftarkan tindakan ini sebagai serangan, dan memulai perhitungan kompleks kekuatan serangan tangan kosong Momonga terhadap kekuatan pertahanan meja untuk menentukan jumlah akhir kerusakan yang ditimbulkan. Pada akhirnya, area yang dipukul Momonga dipancarkan secara sederhana. 0. Ini adalah makam besar Nazarik yang kita bangun bersama. Bagaimana kamu bisa meninggalkannya begitu saja? Setelah dia meneriakkan kata-kata di dalam hati, satu-satunya yang tersisa di sana adalah liburan. Petik 2. Tidak. Itu benar. Mereka tidak hanya bergantung pada begitu saja. Mereka membuat antara kenyataan dan fantasi. Mau bagaimana lagi? Tidak ada yang akan mengikuti guild. Orang yang membuat keputusan itu pasti merasakan Momonga berusaha keras untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia berdiri. Dia berjalan menuju dinding, di mana tongkat sihir yang disimpan dengan rumit. 7 ular dipelintir di sekitar tubuh staf, yang menyerupai kerikaian yang dibawa oleh Hermes Trismegistus. Mulut terbuka lebar dalam penderitaan, dan setiap mulut memiliki permata dengan warna yang berbeda. Genggamannya diukir indah dari kristal dan bersinar dengan cahaya biru. Siapapun akan dapat mengenali staf ini sebagai barang berkualitas tinggi, dan itu adalah senjata persekutuan yang unik untuk serikat ini. Orang bisa disebut simbol Ain Soalgon. Staf ini, yang seharusnya merupakan harta yang dipegang oleh Guildmaster, malah disimpan di ruangan ini sebagai hiasan. Itu karena tidak ada hal lain yang mewakili guild seperti ini.
Senjata serikat biasanya ditemukan di tempat yang aman dan tidak digunakan untuk kekuatan luar biasa mereka karena serikat akan dibubarkan jika senjata serikat terkait. Bahkan Ain Soal Gon, guild yang ada di puncak Yggdrasil, tidak ada dalam hal ini. Ini adalah alasan mengapa senjata itu disimpan di sini, dan Momonga tidak pernah menyentuhnya. Meskipun faktanya senjata itu dibuat khusus untuk melengkapi kemampuannya. Momong tetap ya tangan ke staf, berhenti di tengah jalan. Ini karena pada saat ini, dalam beberapa menit terakhir sebelum Yggdrasil ditutup untuk selamanya, dia menyadari bahwa kenangan indah yang telah dia buat dengan rekan-rekannya akan hilang selamanya. Seperti air mata hujan. Kebingungan yang dia rasakan tentang hal ini membuatnya ragu ketika dia berjuang untuk mengambil keputusan. Semua orang telah bertualang setiap hari, dengan tujuan tunggal untuk merakit senjata guild. Saat itu, mereka telah mengadakan kontes untuk melihat siapa yang bisa mengumpulkan lebih banyak bahan baku lebih cepat, dan ada banyak hal tentang penampilan senjata. Tapi perlahan, setelah pendapat semua orang dikumpulkan, senjata itu secara bertahap terbentuk. Periode waktu itu adalah yang utama dari Ain Soal Gon, ketika semua ingatannya yang mulia telah dibuat. Orang-orang yang mereka dirikan secara online setelah hari yang melelahkan di tempat kerja, yang lain berdebat dengan istri karena mereka bermain sampai mereka bertemu dengan keluarga mereka. Dan beberapa bahkan tertawa dan berkata bahwa mereka telah mengambil cuti khusus untuk tinggal di rumah dari pekerjaan dan masuk ke permainan. Ada saat-saat ketika mereka sepanjang hari tidak melakukan apa-apa selain membicarakan hal-hal konyol untuk hiburan. Ada saat-saat ketika mereka menyusun rencana untuk petualangan. Dan kadang-kadang ketika mereka pergi mencari harta karun. Mereka juga melakukan penggerebekan di markas guild musuh dan mengepung benteng mereka. Suatu kali, mereka telah diserang oleh musuh kelas dunia, monster bos yang sangat kuat dan tersembunyi, dan guild itu hampir hancur sebagai hasilnya. Mereka juga telah menemukan banyak sumber daya yang sebelumnya tidak diketahui, dan mereka telah menempatkan semua jenis monster di pangkalan guild mereka untuk menghilangkan pemain yang menyerang. Namun, 9 dari mereka dibiarkan hari ini. Dari 41 anggota guild, 37 dari mereka telah berhenti. 3 lainnya tetapi masih tercatat sebagai anggota guild. Momonga sudah kehilangan hari sejak mereka terakhir datang ke sini. Momonga membuka konsol sistem dan terhubung ke situs pengembang web untuk memeriksa peringkat serikat resmi. Saat ini hanya ada kurang dari 800 guild di Yggdrasil. Di masa lalu, mereka memiliki setinggi tempat ke-9. Tetapi sekarang, pada hari terakhir pertandingan, mereka berada di tempat ke-29. Pada titik terendah, mereka telah jatuh ke tempat ke-48. Alasan mengapa peringkat mereka tidak jatuh lebih jauh bukan karena upaya Momonga, tetapi karena barang-barang yang ditinggalkan oleh mantan rekan. Orang bisa menyebut cangkang kosong guild peninggalan kejayaan masa lalu. Ini adalah inkarnasi masa itu. Ini adalah staf Ain Soal Gon. Dia tidak ingin membiarkan senjata ini dan masa emas mereka tetap di sini sebagai kenangan masa lalu yang menyakitkan. Namun, pikiran-pikiran yang bertolak belakang merasuki hati Momonga. Ain Soal Gon selalu memutuskan sesuatu dengan menggunakan suara yang mayoritas. Momonga mungkin adalah guild master, tetapi pekerjaan terutama berkomunikasi dengan orang-orang dan melakukan tugas-tugas kecil lainnya. Karena itu, sekarang tidak ada anggota guild lain yang hadir untuk pertama kalinya. Momonga berpikir untuk menggunakan kekuatannya sebagai pemimpin guild. Ini keadaan yang cukup memadai. Momonga berhasil pada dirinya sendiri saat dia mengoperasikan pemainnya. Dia ingin melengkapi dirinya dengan perlengkapan yang paling cocok dengan pemimpin guild tingkat atas. Peralatan Yggdrasil diklasifikasikan berdasarkan berapa banyak data yang dimiliki setiap item. Item dengan lebih banyak data diberi peringkat lebih tinggi. Dari peringkat terendah ke peringkat tertinggi, mereka kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, kelas warisan, kelas peninggalan, kelas legendaris dan, apa yang saat ini dipilih Momonga, kelas surgawi. Pada 10 jarinya yang kurus ia memakai 9 cincin, masing-masing dengan kemampuan yang berbeda. Lalu ada masalah kalungnya, sarung tangan, jubahnya, bajunya, dan lingkarannya, yang semuanya adalah barang-barang kelas surgawi juga. Jika mereka memiliki harga, itu akan menjadi harga yang sangat murah. Jubah mengalir yang menutupi lebih dari megah yang dia kenakan sebelumnya. Aura merah dan hitam naik perlahan dari bawah kakinya. Dan sekilas itu tampak sangat tidak menyenangkan.
Aura ini bukan hasil dari skill yang diaktifkan Momonga. Itu hanya karena ada ruang ekstra dalam kapasitas data jubah. Jadi data efek khusus untuk bencana aura telah ditambahkan ke dalamnya. Menyentuh aura itu tidak akan membahayakan. Di sudut pandang Momonga, dia bisa melihat berbagai indikator yang menunjukkan statistiknya meningkat. Setelah mengganti persnelingnya, Momonga yang berperalatan lengkap mengangguk. Puas bahwa dia melihat bagian dari pemimpin guild. Kemudian, dia tangan dan meraih staf Ain Soalgon. Saat Momonga menggenggam staf Ain Soalgon, itu memancarkan nimbus cahaya hitam kemerahan. Wajah tersiksa bersatu keluar dari cahaya yang bergolak, dan kemudian mereka hancur dan lenyap lagi. Mereka tampak begitu realistis sehingga hampir semua orang bisa membayangkan mereka meratap dengan kesedihan. Petik 2. Aku ingin tahu apakah mereka berlebihan dengan detailnya. Staf yang telah dibuat tetapi tidak pernah digunakan akhirnya menemukan tangan pemilik yang sah pada jam-jam senja Yggdrasil. Momonga bersuka cita ketika dia melihat parameternya naik dengan cepat, tetapi pada saat yang sama dia merasa sedih. Ayo pergi, lambang serikat. Atau tidak, lambang guild saya.